Nah, dari data yang ini, yang data pengunjung, kan kalau purchase intention itu belum tentu beli kan, tapi Iya. ada minat gitu loh. Jadi data pengunjung itu bisa dipakai gitu. Nah, bisa apa sih namanya tuh, bisa diasumsikan bahwa si Shopee ini belum menjadi nomor satu si jumlah orang yang minat untuk berkunjung ke marketplace Shopee, gitu kan di sini ya. Yang pertama adalah Tokopedia, Iya. gitu. Dari data sini aja masih bisa dipakai sebetulnya kalau purchase intention. Tapi kalau mau, apa namanya itu, decision gitu ya, decision making, keputusan beli atau buying, decision, itu harus jumlah. Karena harus fix dulu jumlah yang, berkunjung ke Shopee, itu dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Karena kalau tadi keputusan beli itu harus sudah membeli, sama seperti loyalitas, gitu. Berarti jadinya purchase intention aja ya, Bu? Kalau Diganti. saya sih lebih ke sana, karena kalau Jehan ngambilnya tadi ke keputusan pembelian, data yang tadi kurang bisa dipakai. Coba turun ke bawah yang tadi, data yang tadi. Data ini, Ya. kayak tadi misalkan more secure. More secure itu mungkin lebih kepada, bukan dimensi keputusan pembelian. Dimensi keputusan pembelian itu kan keputusan akan produk, keputusan akan merek, distribusi, kan kayak gitu. Iya. Apa namanya itu, si indikatornya. Ya. Tapi kalau more secure, kalau menurut saya ini lebih kepada, kualitas layanan. Gitu. Hmm. Jadi terus kualitas layanan tuh sama yang tadi authentic product itu lebih bukan kepada si, apa sih namanya tuh, keputusan membeli gitu kalau menurut saya, kayak gitu. Dan di sini kan authentic product-nya juga maksudnya nggak kecil-kecil amat kan, yang paling kecil adalah Bukalapak ya, Iya. gitu. Jadi kalau saran saya mending ke intention gitu, ke apa sih namanya itu, ke minat. Oh, ya udah. Ya, Ya, Bu. Ya, sok udah sok, ini kerjain ya, Bu. Makasih, ya. Bu. Oke, sip. Alia? Iya, Bu. Oke. Alia yang belum apa? Bab 3, Bu. Bab 2-nya udah? Udah, Bu. Kemarin yang benerin kutipan-kutipan, Bu. Oke, sip, sok. Bab 3-nya. Digedein lagi dong, kurang gede. Satu lagi. Objek penelitian. Objek penelitian itu hanya variabel, bukan judul ya. Iya, Bu. Jadi bukan pengaruh brand ambassador, karena pengaruh itu bukan objek. Ya. Oh, iya. Terus kalau ada objek berarti ada subjek. Gitu. Ya, subjeknya apa? Kalau ada objek berarti subjeknya apa? Terus di sini bersifat kuantitatif itu jenis penelitian mungkin ya. Jadi jangan digabungin di objek penelitian. Oh, iya, Bu. Interval itu ke jenis data. Jadi jangan dimasukin gitu, jangan dicampur aduk gitu. Jadi kalau bicara objek penelitian ya tentang objek penelitiannya aja. Oke, metode penelitian merupakan cara ilmiah kuantitatif dalam metode survei. Oke, dampak brand ambassador. Kalau ini menurut saya dihilangin aja, nanti kena plagiat ini. Karena diulang-ulang dampak brand ambassador, ini nggak usah. Jadi disebutin aja metode penelitiannya, metode kuantitatif dengan metode survei. Udah gitu aja. Oh, iya. Nanti yang responden yang menggunakan aplikasi Lazada, ini nanti ada di sampel atau di populasi kan munculnya. Gitu. Lalu OVAR, brand ambassador sama purchase intention ya. Ya, Bu.
Agak gedein dong. Ininya terlalu kecil kalau di saya. Jadi nggak rada jereng-jereng matanya. Oke, sip. Brand ambassador apa Lazada ya? Iya, Bu. Oke, popularitas. Tingkat kepopuleran boy group Korea Seventeen. Boy group Seventeen memiliki popularitas yang tinggi sebagai skalanya. Ininya mana? Oh, ukuran ininya. Oh, salah nih. Ininya harusnya indikator pernyataan baru ukuran. Jangan ukuran dulu baru pernyataan. Popularitas. Memiliki popularitas. Tingkat kepopuler. Oke, tingkat prestasi. Grup memiliki prestasi yang oke, terus pilihannya kan kalau yang pertama berarti populer tidak populer gitu ya. Prestasinya banyak sedikit gitu maksudnya. Tingkat prestasi itu maksudnya apa? Banyak sedikit atau tinggi rendah? Tingkat prestasinya tinggi atau rendah atau banyak sedikit? Tinggi rendah, Bu. Tinggi rendah. Tingkat popularitasnya tinggi. Oke, boleh. Tingkat prestasi. Oke, tingkat kemampuan Seventeen sebagai oke. Kalau tingkat kemampuan apa? Apa? Kemampuan menarik atau tidak menarik, Bu. Bentar. Tingkat. Mana tadi tingkat apa tadi? Tingkat kemampuan Seventeen sebagai brand ambassador. Itunya kemampuan, Boy. Kalau kemampuan itu bukan menarik ya, kredibel itu kayak keahlian. Gitu loh, bukan menarik. Kalau ini kan memiliki kemampuan menarik perhatian. Bisa ya kredibel menarik perhatian? Bisa nggak ya boy group Seventeen memiliki kemampuan menarik perhatian? Oke lah bisa, tapi ininya bukan tingkat kemampuan. Artinya mampu tidak mampu gitu ya. Artinya kalau menurut saya tingkat kemenarikan. Jadi tingkat kemenarikan perhatian, menarik tidak menarik gitu. Oke, lalu kepercayaan, tingkat kepercayaan. Tingkat boyband dapat dipercaya sebagai brand ambassador Lazada. Tingkat kepercayaan berarti dapat percaya atau tidak. Lalu tingkat penampilan boy Seventeen memiliki penampilan yang menarik sebagai menarik. Oke. Bukan tingkat penampilan ya. Aliyah jangan disamakan, harusnya sih memang relate ya antara si indikator pernyataan sama si ukuran. Kalau saya lihat ini Aliyah concernnya ke indikatornya penampilan, jadi di sini tingkat penampilan gitu. Saya jadi bingung tingkat penampilan itu gimana? Tampil tidak tampil gitu atau tingkat penampilan itu gimana? Halo? Ya, Bu. Jadi gimana maksudnya? Yang kalau penampilan itu yang ini, Bu, yang waktu iklan Lazada. Enggak, maksudnya ini tingkat penampilan. Yang saya tanyakan tingkat penampilan itu maksudnya apa? Tingkat penampilan itu apa coba pilihannya? Penampilan itu Alia. ya, Bu. Jangan lama-lama, kasihan nih temennya nungguin. Dan ini banyak, saya nggak bisa lama-lama juga. Oh iya, Bu. Tingkat
Eh, Ini maksudnya Alia bikin tingkat penampilan itu apa? Gimana jawabannya, kan saya nanya gitu. Ini kan pasti pada saat bikin tuh kan ngebayangin jawabannya gimana. Nah, yang saya tanyakan tingkat penampilan itu maksudnya gimana jawabannya? Tampil tidak tampil gitu atau gimana? Penampilannya tampil dan atau tidak tampil gitu, Bu. Masa boy group Seventeen memiliki penampilan yang menarik sebagai brand ambassador Lazada? Jawabannya tampil tidak tampil gitu? Oh, menarik. Alia ngerti nggak apa yang ditanyakan? Iya, Bu. Apa yang ditanyakan? Dari penampilan Seventeen ini, Bu. Tingkat penampilan Seventeen sebagai brand ambassador Lazada. Iya, terus pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Penampilan Seventeen menarik sebagai brand ambassador Lazada. Berarti yang ukurannya salah ya, Bu? Ya salah kan, makanya tadi masa saya kalau misalkan ada kuesioner ya, ada kuesioner. Boy group Seventeen memiliki penampilan yang menarik sebagai brand ambassador Lazada. Kalau Alia bikin di sini tingkat penampilan itu kan artinya tingkat penampilan tidak penampilannya gimana gitu kan? Cocok nggak si ininya? Jadi apa yang ditanyakan dengan yang diukur itu harus sinkron. Coba naik ke atas. Nih, boy group Seventeen memiliki kemampuan menarik perhatian. Tingkat kemampuan, mampu dan tidak mampu kan? Kalau tingkat kemampuan itu artinya apa sih? Makanya kalau saya tanya di sini, jangan-jangan persepsinya berbeda gitu. Tingkat kemampuan, ini boy group Seventeen memiliki kemampuan menarik perhatian konsumen untuk bertransaksi di Lazada. Tingkat kemampuan, kalau tingkat kemampuan itu apa ukurannya? Pilihannya apa? Mampu dan tidak mampu. Boy group Seventeen memiliki kemampuan menarik perhatian. Nah, berarti mampu tidak mampu kan gitu ya. Boy group Seventeen memiliki prestasi yang banyak sebagai brand ambassador Lazada. Berarti apa di sini ukurannya? Tinggi atau rendah, banyak atau sedikit. Memiliki prestasi yang banyak atau sedikit, atau berprestasi atau tidak berprestasi kan kayak gitu. Jadi jawabannya harus sudah dibayangin gitu loh. Pilihan jawaban dari pertanyaan itu tuh relate nggak gitu ya. Oke, sok turun ke bawah. Ini bab 3-nya baru ya? Ya, Bu. Sebelumnya belum. Oke. Persepsi konsumen terhadap penampilan Seventeen sebagai brand ambassador. Nah, tingkat persepsi itu kumaha? Persepsi. Ini Jadi dari si persepsi konsumen ini penampilan Seventeen sebagai brand ambassador itu baik atau tidak baik, Bu? Persepsinya baik. Kalau persepsi itu apa pengertiannya? Pengalaman tentang objek, Bu, atau peristiwa. Pengalaman tentang objek atau peristiwa. Iya. Terhadap penampilan. Saya tuh agak-agak ini ya kalau mengukur
Alia dapat indikator ini dari mana? Indikator-indikatornya ya, bukan dimensinya. Kalau Ada dimensi kan dari teori ya. jurnal, Bu. Coba lihat jurnalnya. Bentar, Bu, cari. Di mana jurnalku itu hilang kayaknya. Kalau masih lama, di skip dulu sama yang lain ya, biar nggak nunggu ya. Ada nggak? Atau harus nunggu dulu? Bentar, Bu, nyari. Atau mungkin bisa di skip dulu, Bu. Skip dulu ya. Oke, Iya, Bu. sok Zahra ada? Iya, Bu. Oke, sok. Zahra apa Zahra? Kemarin ditambah subjek penelitiannya, Bu. Oh, belum. Coba lihat di atas. Agak digedein. Oke. Objek, subjek. Oke, terus metodenya. Oke, offernya? Belum, Bu. Offernya belum. Public relation, berita prestasi perusahaan. Oke. Berita mengenai prestasi perusahaan tersampaikan. Bukan ya, disampaikan mungkin ya. Kalau itu kayak nggak sengaja gitu. Jadi disampaikan dengan baik. Nah, ukuran, ini ada 2 pertanyaan, ukurannya sama. Ini Iya, kan Bu. ada 2 pertanyaan ya? Iya. Sama? Iya, sama, Bu. Yang dimaksud dengan tingkat keupdatean itu apa? Informasinya tuh paling terbaru gitu, Bu. Apa kaitannya sama? Misalkan pertanyaannya, berita mengenai prestasi perusahaan tersampaikan dengan baik? Update, tidak update gitu? Informasi tentang perusahaan mudah ditemukan, update, tidak update gitu? Gimana? Em, em, iya, Bu. Kayaknya salah ya. Bentar ya. Gimana? Gimana? Tadi udah sampai mana? Ukuran, Bu.
Bentar. Di laptop Teteh aja. Ukuran. Oke, nah ini tadi indikator berita prestasi perusahaan. Berita mengenai prestasi perusahaan disampaikan dengan baik. Update tidak update, nyambung nggak? Dan Enggak. ini harusnya per indikator, per pernyataan itu ukurannya berbeda. Oh, Dibikin satu, makanya kemarin saya bilang ke siapa ya, dibikin garisnya satu-satu per pertanyaan. Gitu loh, karena satu pernyataan, satu ukuran kan mungkin pertanyaannya menarik, jawab sama apa sih namanya tinggi rendah kan beda ukurannya. iya Bu, saya perbaiki. Oke. Pelayanan kegiatan pelayanan karyawan, kegiatan pelayanan karyawan, pelayanan yang dilakukan. Ini dapat dari artikel atau bikin sendiri? Buat sendiri Bu. Kalau indikatornya juga buat sendiri? Iya. Kegiatan pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan kegiatan pelayanan masyarakat itu bukan melayani si customer. Kalau kayak misalkan ada customer yang datang, itu pelayanan gitu ya. Tapi kalau pelayanan kepada masyarakat itu lebih kepada sosial. Paham nggak? Iya paham Bu. Ya, jadi kegiatan pelayanan ke masyarakat itu bukan apa namanya melayani gitu loh, melayani si customer terus ada yang datang terus dilayani, bukan, tapi melayani masyarakat gitu loh. Kayak contohnya kegiatan pelayanan masyarakat itu melakukan anak sempro ya. Di luar ya. Melakukan contohnya misalkan ya kegiatan pelayanan masyarakat itu misalkan melakukan kegiatan apa ya penyuluhan donor darah gitu loh kayak gitu. Itu kegiatan pelayanan masyarakat atau ini teh apa BPJS ya. Iya Bu. Nah, apa BPJS melakukan kegiatan pelayanan masyarakatnya itu apa gitu. Gitu Bu. Terus perusahaan memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan ini juga pelayanan, bukan pelayanan masyarakat. Ingat ya, pelayanan masyarakat itu lebih kepada sosial, kegiatan sosial. Ya. Nah, untuk mencari indikator itu sebaiknya cari dari teori. Kecuali kalau Zahra udah punya ini apa namanya? Artikel. Artikel yang kemarin tuh punya siapa ya? Saya suruh copy paste aja itu si artikelnya. Gitu. Kalau nggak salah punya Jehan, punya siapa ya? Saya lupa deh kemarin. Iya deh kalau nggak salah Jehan ya kalau nggak salah tuh. Copy paste aja gitu. Copy paste dari yang sudah ada artikelnya asal artikelnya sesuai gitu loh dan cocok si indikator-indikatornya dengan punya kita karena kan mungkin bisa jadi dari subjeknya juga berbeda gitu. Ya, jadi jangan apa namanya itu jangan boleh sih bikin sendiri indikator itu boleh bikin sendiri tapi maksudnya bikin sendiri itu harus berdasarkan teori gitu. Gitu ya Zahra ya. Iya Bu. Oke, sip. Sok skip dulu overnya. Oke, ini semantik. Kenapa itunya kosong? Jangan kosong ya. Iya Bu. Data sekunder. Tidak langsung. Terus populasinya. Populasinya siapa?
Yang ini ya, Tenaga kerja aktif bukan bukan penerima. penerima upah. Oke. Ya. Sampelnya sekitar 300-an. 400, oke. Terus pengumpulan data kuesioner, studi pustaka, oke. Uji validitas, pakai R-tabel, oke. Uji validitasnya Cronbach, uji F, oke. Koefisien determinasi sama lokasi ya. Teknik analisis, nah ini. Saya pikir udah selesai, coba naik ke atas. Ada yang salah nih. Koefisien determinasi itu di bawah nanti setelah uji hipotesis. Naik dulu ke atas. Nah, uji hipotesis itu di bawah setelah analisis. Jadi habis uji instrumen itu diuji dulu, si kuesioner itu diuji. Setelah diuji disebarkan. Setelah disebarkan udah pada ngisi, kita olah datanya, kita analisis gitu. Setelah dianalisis kita uji hipotesisnya. Jadi urutannya ini salah. Ya, uji hipotesis itu setelah analisis data. Coba turun lagi ke bawah. Nah, teknik analisis data baru udah selesai 39. Berarti ini 38, 39-nya adalah uji hipotesis. Deskriptif untuk nomor 1, nomor 2, asumsi klasiknya normalitas, terus regresi regresi linear cuma 2 variabel ya. Iya, Bu. Oke, terus nah ini benar ya, berarti urutannya yang lokasi penelitian terakhir. Tapi di atasnya adalah uji hipotesis terus uji determinasi ya. Iya, Bu. Jadi ditukar aja ya, Bu. Ditukar si subbabnya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terus siapa tadi? Alia udah ketemu? Udah, Bu. Udah, sok di-share. Yang ini, Bu, yang brand ambassador, Bu. Mana? Oh, ini brand ambassador. Tingkat popularitas. Oke, terus prestasi. Tingkat prestasi. Oke. Kemampuan, tingkat kemampuan. Kenapa nggak samain? Sama. Udah disamain? Iya, Bu. Cuman diganti pakai itu gitu, pakai 17. Iya, Bu. Oke, cuman berarti yang tadi yang salah adalah si ukurannya ya? Pernyataannya, Bu, kayaknya. Oh iya, pernyataannya belum ya. Oh iya benar. Ya udah kan enak sebenarnya kalau udah ada kayak gini kan. Iya, Bu. Tapi berarti tinggal pernyataannya disesuaikan sama si tingkatnya. Kalau misalkan kayak tadi contohnya persepsi ya. Persepsi. Kalau tadi kan Anju pertanyaannya persepsi grup boy group 17 sebagai brand ambassador Lazada. Sebagai brand ambassador Lazada. Ini ada pembahasannya nggak? Coba lihat tingkat persepsi itu apa sih? Coba lihat ke bawah. Ke bawah ya benar. Di pembahasan.
Nah, ini udah ada. Kenapa nggak ngikut ini? Ini udah ada. Merupakan selebriti yang populer, memiliki prestasi, menjadi brand ambassador. Sorry. Tadi kan persepsi yang mana ya? Di bawah ya? Ini Bu, persepsi. Persepsi sebagai brand ambassador. Bukan nih. Ini pertanyaannya ya. Ukurannya saya mau lihat tuh. Ukurannya nggak ada kayaknya mah ya. Terus. Iya, coba terus lagi ke bawah. Kayaknya nggak ada. Terus. Yang ada rincian pembahasannya. Terus. Ya, nggak ada ini mah. Nggak ada penjelasan itu. Terus ini mah udah ke analisis. Udah sampai Ya, sini. ya. Nggak ada ya. Iya Bu. Ya udah, kalau misalkan ada ini lengkap kayak gini mah mending ngikutin aja. Oh iya Bu. Ya, diperbaiki ya. Cuman tadi saya lihat kok nggak sinkron antara si apa namanya tadi teh? Pernyataannya Bu. Pernyataan sama ukuran ya. Sok diperbaiki si ininya apa namanya? Apa sih tadi teh? Over. Ya. Ya Bu. Anju. Anju ada? Ada Bu. Bentar ya Bu. Iya. Yang internship ada berapa orang ini? Ada Rezi, Erika, Almi, sama Irma ya? Berempat ya? Yang lainnya? Iya Bu. Yang lainnya internship. Loh, bukannya pada udah selesai belum? Yang internship itu bukannya udah pada selesai? Yang Irma masih ada satu lagi Bu yang di kesimpulan di pembahasan. Oh, oke. Sama Bu, jadi juga kesimpulannya ada salah dikit. Nah, Erika bukannya udah tadi udah saya kasihin. Plagiarismnya juga udah ini kan? Udah 17%. Terus apa? Anju sudah? Apa Belum sih? Bu. Oh? Kan kemarin yang judulnya itu Bu. Oh, Almi. Anju maksudnya. Oh. Anju sudah belum? Kalau belum yoga dulu deh. Yoga juga mana ya? Oh, ada nih. Yoga dulu aja. Ada Bu. Sok. Izin share screen Bu. Sok. Kemarin di bab 1 udah muncul belum Bu? Belum, masih loading. Nah, oke. Nah, Bab kemarin 1. itu di bab 1 itu Ibu suruh mempertebal perihal loyalitas konsumennya Bu. Ada di mana? Nah, ada di sini Bu. Bekerja sama dengan Fiber Home dengan periode jangka waktu 1 periode. Dengan periode jangka waktu 1 periode. Dengan jangka waktu 1 periode gitu kali. Iya Bu. Dengan jangka waktu periode 1 periode sama 2 periode. Terus apa lagi? Si datanya yang mana datanya yang kemarin nunjukin yang hilang-hilang itu? Datanya ini Bu. Oh, yang ini ya. Ini teh yang hilangnya. Sama kemarin
Iya Bu, ini yang hilang. Keterangannya kan ada di grup chat itu Bu. Jadi Oh. bener-bener datanya dari langsung. Ini kan ada foto ini membuktikan bahwasanya Ancor ada saat inbound, tetapi kenapa saat outbound tidak ada. Dan yang ini inventory available actual not ready. Jadi di Iya, iya. itu ada tapi aktualnya nggak ada gitu Bu. Jadi kan materinya Di hilang. gudangnya nggak ada ya. Ya, Oke, terus tadi mana penjelasan yang tadi? Si able works ini Bu. itu. Terus dari gambaran di atas bisa disimpulkan bahwa loyalitas development selaku konsumen sangatlah bagus karena dari pihak konsumen sangat mempercayakan semuanya kepada pihak berapresiasi, sangat berapresiasi karena sangat berapresiasi itu gimana? Berapresiasi itu dia lebih mempercayakan ke AbleWorks dan komplainnya dia langsung Bu, to the point, jadi nggak ada obrolan di belakang. Jadi apresiasi itu seperti kayak dari Fiberhome itu langsung melihat kinerja dari AbleWorks itu Bu. Ini loyalitasnya teh bagus, nggak bagus sih jadinya teh? Loyalitasnya tuh bagus Bu, loyalitasnya bagus, tapi ketika ada perihal itu tidak, ketika ada kejadian lagi itu tidak akan diperpanjang sih Bu. Selama periode ini masih bagus gitu Bu. Kalau bentar ya, kalau kemarin yang saya simpulkan dari obrolannya Yoga itu adalah kan si Fiberhome itu sebagai konsumennya si AbleWorks. Ya, Nah, Bu. si AbleWorks itu tadi contohnya dari secara sistem ada, tapi secara aktualnya kan not ready. Ya, Bu. Ya, tidak ini. Nah, yang saya tangkap kemarin itu adalah bahwa si keberadaannya si AbleWorks ini apa sih namanya tuh? Apa sih namanya tuh? Kok jadi saya lupa ya? Si bentar. Si AbleWorks selaku penyedia apa sih namanya tuh? Fiber ya? Penyedia jasa untuk Fiberhome. Itu tuh tadi apa sih melakukan istilahnya kesalahan ya? Ya, dari AbleWorks-nya melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan si Fiberhome selaku si konsumennya si AbleWorks ini menjadi tidak mau memperpanjang apabila apa sih namanya itu tadi ya, kalau si itu terulang lagi apa gimana? Iya Bu, benar. Itu kalau terulang lagi dia tidak mau melakukan udah SP lah Bu. Ya pokoknya tidak mau melakukan lagi kalau misalkan hal ini terjadi lagi kan. Nah, tapi di bawahnya ditulis dari gambaran di atas bisa disimpulkan bahwa loyalitas dari Fiberhome selaku konsumen sangatlah bagus. Kalau menurut saya ini kontradiktif jadinya. Bantu ya Bu ya. Iyalah kan di atas bilangnya tidak tidak akan memperpanjang ya, itu saya bacanya itu. Iya Bu, benar Bu. Tidak akan memperpanjang. Kalau misalkan si ininya tuh melakukan hal itu gitu ya. Tapi di bawah sangatlah bagus loyalitasnya. Tuh, dari pihak konsumen sangat mempercayakan semuanya kepada pihak dari penyedia jasa sehingga dari pihak AbleWorks sangat berapresiasi karena mempercayai seutuhnya dan berharap pihak AbleWorks bisa melanjutkan kerjasama. Kalau menurut saya ini kontradiktif dengan pernyataan di atas gitu loh. Sebaiknya ini nggak usah dimunculkan kalau menurut saya ya. Pokoknya kita sampai kepada penjelasan bahwa si loyalitas konsumen ini jelek gitu loh. Ditunjukkan dengan data bahwa si Fiberhome ini tidak akan melanjutkan kerjasama kalau terjadi hal yang tadi gitu loh. Baik Bu. Kan itu aja. Nah, terus kurangnya lagi adalah di sini si research gap-nya nggak ada. Kan harus kita apa sih namanya tuh kita state gitu loh bahwa
loyalitas itu ada permasalahan dari loyalitas kan, ada permasalahan dari loyalitas yaitu tadi hilangnya barang akibat dari hilangnya barang-barang dan lain sebagainya sehingga si fiber home ini tidak mau melakukan kerjasama gitu kan ya, loyalitasnya jelek. Nah, kita berasumsi bahwa dengan adanya saluran distribusi, kan kalau nggak salah kemarin ceritanya gitu ya, dengan Iya, adanya Bu. saluran distribusi itu bisa memperbaiki Memperbaiki. si Iya, hilang-hilang barang yang hilang itu kan. iya, Bu, bener, Nah, Bu. terus Belum. obrolannya di mana? Aku baru nambahin di sini, Bu. Yang di PT. Kan Iya, itu Bu. yang sehingga kan Benar. itu masalah. Ini yang baru yang yoga baru masukin itu kan baru masalahnya doang gitu loh. Ya, benar. Sedangkan kan itu oke ada masalah terus kudu kumaha gitu kan ya. Ya oke benar, Bu. kalau ada masalah kayak gini salah satu obatnya itu adalah dengan melakukan saluran distribusi yang baik kan gitu. Iya, Bu. Ya kan kayak gitu ya. Iya, Bu. Benar, Bu. Kalau nggak salah makanya kemarin tuh perasaan obrolannya kayak gitu. Obatnya itu adalah dengan melakukan saluran distribusi yang baik. Nah, itu kan salah satu gitu ya yang akan memperbaiki si loyalitas. Oleh sebab itu pernyataan kita yang menyatakan bahwa si loyalitas ini bisa diangkat kembali dengan memberikan saluran distribusi yang baik. Itu tuh kata siapa gitu loh. Harus ada gap research-nya. Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa si saluran distribusi itu bisa meningkatkan loyalitas gitu. Itu belum ada tuh. Kalau yang ini, Bu, yang ini, Bu, Mana? yang menurut Ayu ini? Menurut Ayu menunjukkan bahwa secara simultan saluran distribusi dan harga bersama. Nah, ini si pernyataan ini jadi salah mungkin ya. Coba naik-naik ke atas dulu. Jangan-jangan si urutannya salah. Yoga dulu nggak ikutan ya. Waktu saya jelasin kalau sempro itu diawali dari, kita sepakat kalau penelitian itu diawali dari masalah. Masalahnya itu apa? Loyalitas. Berarti kita awali loyalitas adalah bla 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 bla. Terdapat loyalitas yang misalkan buruk dari si AbleWorks, yaitu tunjukkan datanya apa. Dari data di atas kita jelaskan tadi seperti yang tadi. Jeleknya itu seperti apa. Nah, dari jelek itu kita ajukan bisa diobati dengan apa gitu kan urutannya. Oh, siap, Bu, siap, Bu. Nah, nanti di bagian bawahnya kita nggak boleh ngomong berdasarkan kita sendiri, asumsi kita sendiri, tapi kita tunjukkan berdasarkan penelitian sebelumnya. Nah, tapi penelitiannya jangan satu, atuh. Masa penelitiannya cuma satu? Kan kemarin Ada saya minta dua sih, Bu. review artikel kan? Soalnya kan kemarin sempat ganti judul juga, Bu. Di sini ada 2 sih, Bu. Masih kurang ya, Bu? Boleh sih, tapi ya jangan 2 lah, masa review artikel 2 ah. Ya, cari lagi yang lain. Tapi urutannya kayak gitu ya, Yoga ya. Siap, Bu. Awali kalimat untuk latar belakang itu dari masalah. Masalahnya apa? Tunjukkan dengan data, jelaskan data tersebut, kita obati pakai variabel X. Bukti dari obat variabel X itu bisa kita pakai dari ResearchGate. Udah gitu. Ya? Ya, Bu. Bab 2 boleh, Bu. Sok sini. Ngambilnya kemarin teh apa? Operasional, ke distribusi, atau dari Ganti, Bu. manajemen pemasaran ke place? Manajemen pemasaran, bauran pemasaran, terus ke saluran distribusi, Bu. Oke, terus kalau yang satunya lagi? Ini, Bu. Satunya lagi itu apa sih? Loyalitas ya. Udah ke-share belum sih? Belum ada. Bab 2. Udah muncul belum, Bu? Belum. Oh, udah. Oke. Pemasaran, bauran pemasaran, saluran distribusi. Oke, terus manajemen pemasaran, perilaku konsumen, loyalitas konsumen. Udah bener ini, coba sok naik bab 2-nya. Ya, Bu. Manajemen pemasaran. Kemarin saya udah share Kotler Armstrong, jadi jangan pakai Triansa. Siap, Bu. Oke, apalagi ini dikutip lagi dalam Priansa dikutip. Jangan lah. Ya. Kan udah ada bukunya langsung. Sok terus. Menurut
manajemen pemasaran. Oke, terus bauran pemasaran. Terus. Dalam siapa? Jethem, manajemen pemasaran. Oke, terus oke, produk, terus ke bawah harga, price, promotion, distribusi. Oh, jangan distribusi, pakainya place karena di atas namanya place dalam kurung distribusi gitu. Place-nya dulu atau distribusinya dulu, Bu? Place-nya dulu karena bauran pemasarannya bilangnya place kan? Ya, Bu. Coba lihat ke atas yang bauran pemasarannya. Ini, Bu. Di Oh, distribusi. ya udah ngikutin ini berarti distribusi place, ngikutin yang ini. Yang atas berarti distribusi place. Dari menurut Ciptono yang dikutip, ini mah banyak yang dikutip-kutip, euy. Ya, Bu, nanti dibedain. Coba bingung ya, dikutip dari Wijaya menurut Ciptono yang dikutip gimana coba? Dikutip dari Wijaya, menurut Ciptono yang dikutip, kumaha sih? Perbaiki apa? Jangan kutip ya. Ya, Bu. Terus distribusi. Terus. Strategi distribusi. Kalau ini indikatornya yang saluran distribusinya pakai apa, Yoga? Ini, Bu, indikator saluran distribusi. Pakai ini, Bu, ukuran lot. Oke. Ukuran lot, waktu tunggu, kenyamanan, keragaman, oke. Keragaman, dukungan layar. Oke. Nah. Oke, ini perilakunya. Oke, terus turun. Loyalitas, Bu. Udah menurut. Terus. Ya, terus. Loyalitas. Nah, ini indikator loyalitas, Bu. Kesetiaan terhadap produk, repeat purchase, retention, sama referral. Oke. Ini jauh banget. Ini sih, Bu, karena kalau misalnya di atas ini kepisah, Bu. Jadi aku bawain, Bu. Oke, terus oke, paradigmanya saluran distribusi loyalitas, oke. Hipotesisnya cuma satu. H0 dulu baru H1 ya. Oh iya, Bu. Siap, Bu. H0. Oke, sip, sok perbaiki dulu. Yoga. Iya, Bu. Apa tadi? Bab 3 boleh, Bu? Bab 3 enggak dulu Bab 1 sama bab 2 dulu selesaiin. Nah, saya mau tanya, yang Yoga punya artikel yang tadi kayak punyanya Aliyah nggak? Nah, itu, Bu, itu aku nggak nemu Maksudnya sih, biar Bu. cepet nanti bikin nyusun si ofarnya. Makanya salah satu biar kita cepet bikin ofar itu adalah boleh kok duplikasi gitu. Kayak tadi kan punyanya Aliyah kan udah bagus tuh, udah maksudnya udah mirip gitu ya, yang si bukan artikel ya, itu mah laporannya. Yang dibikinnya itu udah jelas gitu, ini nih. Jadi kita tinggal nyesuaiin aja gitu loh. Karena itu sudah teruji, kita boleh kok mengduplikat offer punya orang. Hasil penelitian ya maksudnya, hasil penelitian punya orang boleh. Nah, Yoga ada nggak? Ini kalau nggak ada pasti lama. Bu, aku udah bikin sih, Bu. Ibu mau lihat dulu nggak, Bu? Nggak mau Nggak mau, pokoknya rapihin dulu itu bab 1 sama bab 2. Baru bab 3. Ya? Kita aja, Bu, bab 3, Bu. Offernya aja, Bu. Nggak mau Pastiin biar konsentrasi, karena kalau bab 3 kan kayak dari tadi juga saya melototin satu-satu bab 3 mah. Karena aku agak ini sih, Bu. Kalau di bab 3 itu aku dimensi sama indikatornya sama, Bu. Hah? Dimensi sama indikator sama?
Iya, Mengacu kepada teorinya siapa? Kok bisa dimensi sama indikator sama yang nggak bisa tuh? nggak bisa ya Bu ya? Oh, ya Nah, udah Bu, nggak jadi makanya dicek. kan kata Ya saya Bu. juga PR-nya adalah cari artikel. Siap Bu. Kalau enggak pasti lama, pasti bolak-balik ke sayanya. Siap Bu. Gitu ya, sok sebelum dikasih lihat itunya dibenerin dulu. Siap Bu, aku cari contoh VAR-nya Bu. Sok. Ya, makasih Bu. Oke. Anju ada Anju? Ada, Bu. Sok. Obatnya di bawah, nah? Ambil di meja makan. Tadi mau ke sini. Iya. Udah selesai. Oke, kemarin Anju apa? Yang citasinya, Bu, udah dibenerin, Bu. Apa? Bab 2. Bab 2, Bu. Oke. Belum dibenerin. Coba saya tanya ke yang lain. Citasinya bener nggak? Format citasinya bener nggak? Enggak, Bu, karena tanggalnya masih di dalam tahun. Formatnya ini pakai apa? Coba buka Mendeley-nya. Ini nitip pakai yang view, Bu. Soalnya kalau aku di laptopnya susah kalau saya share screen, Bu. Tapi bukan gini. Tuh kan, jadinya bolak-balik lagi. Nggak dibaca berarti Karena buku panduannya. udah, Bu. Gini kan masih Udah salah. dibaca. Tadi lihat nggak Dan yang itu punya juga- teman-temannya atau pada saat bimbingan sini? Udah lihat juga, Bu. Yang lain juga pada kayak gitu, Bu. Masuk. Punya siapa? Sok sebutin di sini yang sama kayak punya Anju biar di-share. Punya siapa yang sama kayak punya Anju? Enggak, tadi ngelihat dari punya teman, Bu, beberapa. Terus Punya tadi ada siapa? ngeliat juga Bimbingan saya nggak ada mau yang bimbingan orang lain. nama. Enggak, tadi share screen, Bu. Siapa? Sok punya siapa? Saya mau lihat. Yang bimbingan saya ya. Punyanya siapa yang sama kayak punya Anju? Kutipannya seperti ini. Citasinya seperti ini. Tadi lihat dari yang ini juga sih, Bu, yang bimbingan lain juga, Bu. Bimbingan lain teh siapa? Yang tadi ada punya teman, Bu, terus lihatnya juga Iya, kayak temen gitu. teh Jadi siapa? Bimbingan saya udah. saya nggak mau tahu kalau bimbingan orang lain biarin aja. Iya, Bu, dari yang bimbingan ini, Bu, yang lain, Bu. Bimbingan Terus? dosen lain, Bu. Atuh dah buku panduannya nggak dibaca. Kalau baca buku panduan nggak kayak gini. Ini Anju tuh bimbingan keberapa dengan saya? Ini ke-5, Bu. Tuh. Masa dari kelima ini nggak pernah merhatiin teman-temannya apa namanya tuh share screen? Ini kan diulang terus. Orang bahkan tadi yang terakhir aja yoga. Ini nggak mau saya terima orang nggak kayak gini. Ini dari kemarin kan saya bilang bukan kayak gini, bukan kayak gini. Tapi balik laginya kayak gini, saya nggak ngerti. So kalau enggak, ini nggak akan maju-maju dan time is running out gitu loh. Ini tinggal menghitung hari, sisa saya hari Jumat nggak bisa kan? Sisa berarti Kamis besok. Tuh. Udah nggak ada perpanjangan lagi karena jadwal udah mau keluar. Kalau nggak maju-maju gimana? Ovar tahu sendiri kan? Anju tadi lihat. Ovar saya pelototin satu-satu ovarnya. Dan ada yang beberapa sampai 2 kali, mungkin ada yang 3 kali bimbingan untuk ovar aja. Ya kan? Ini masih belum maju dari bab 2 yang saya minta dari kemarin, ini salah. Ini salah, makanya saya nggak periksa ke bawah. So, kumaha tuh maunya? Mau gini aja? Yang benernya gimana ya, Bu? Soalnya
apa berpengaruh ya Bu? Soalnya saya pakainya Mendeley site Bu, karena di Word-nya itu nggak bisa Mendeley desktop Bu. Mendeley website ya, atau nggak bisa, atau kalau Mendeley website itu ya bisanya cuma di website buat nyimpen. Yang Mendeley site Bu, dia masuk ke Word Bu, yang Mendeley manager site. Coba turun ke bawah. Gitu. Turun ke bawah terus sampai ke daftar pustaka. Stop. Daftar pustaka. Ini udah ada pernyataannya segala, udah bikin. Coba dari daftar pustaka ini di enter 2 kali. Enggak, dari daftar pustaka ini di ujung A enter 2 kali. Oke, soft insert bibliografi coba. Munculin si ininya. Ups, habis baterai. Oke, nggak masuk kan? Ini udah insert bibliografi. Udah, Bu. Tapi nggak muncul. Ini di laptop saya, Bu Alia. Tapi iya Bu, soalnya kalau yang di saya dia muncul Bu, si blognya juga maksudnya udah kebuka. Apa berpengaruh ya Bu? Kalau karena pakai Oh Mendeley manager iyalah. Oh site ini ini yang pakai ininya Alia. Iyalah, karena kan Mendeley yang terbukanya bukan Mendeley-nya punya siapa? Anju. Anju Bu. Iya, bukan punya Anju kan, si Mendeley-nya punya Alia. Di Mendeley-nya Alia mungkin nggak ada ini, ya mungkin bukan nggak ada, bukan mungkin ya nggak ada. Nah kalau itu sih teknis ya, kalau itu teknis. Cuman yang jadi permasalahannya itu di dalam sistematika penulisan yang tadi citasinya bukan begitu. Ya. Cuma Iya, tuh Bu. saya nggak mau meriksa Bab kan tiganya udah boleh. dibilangin. Nggak mau Boleh cek tuh bab Kemarin tiganya. bilang nggak mau. Saya maunya dibenerin. Kalau udah dibenerin baru saya mau periksa ke bawah. Dibenerin dulu ini berapa kali pertemuan ini Anju 2 kali apa 2 kali ya? 2 kali apa 3 kali nih revisi bab 2. Format penulisannya nggak begitu. Udah dibenerin terus tapi jadi Udah bukan, coba depresi, Bu. saya tampilin yang punya siapa ya? Ya, siapa yang mau share? Tampilin bab 2-nya coba. Punya siapa? Punya Aliyah deh. Oh iya, Bu. Mumpung ini kan, ini share yang lagi share Aliyah ya. Coba di close yang ini punya Aliyah, tampilin bab 2-nya. Tuh. Kan dari kemarin, kenapa nanyanya, kalau nggak paham di buku panduan, kenapa nggak nanyanya ke yang lain sih? Tuh. Anju, bisa lihat? Iya, Bu. Coba ke awal bab 2 coba lihat. Nah, ini kan udah kelihatan nih dari awal juga nih teman-temannya presentasi kan saya komentarin kan. Ini kayak gini, ini kayak gini. Ini
Salahnya di mana coba, Anju? Oh, Salahnya di mana? salahnya di itu Bu, si tahunnya dipisah sama si penulisnya. Makanya saya nggak Kurungnya. tahu yang Anju pakai itu format apa itu. Nanti bimbingannya bisa pakai laptop sendiri nggak? Nanti saya coba ya Bu. Soalnya kemarin udah dicoba, ini Bu, nggak keluar dia Bu. Apanya nggak keluar? Pada Di saat share screen? ininya, si screen-nya. Pada saat share Iya. screen-nya nggak keluar. Iya Bu. Atau terus nanti kalau misalkan, iya ya nggak bisa. Ya maksudnya harus ada solusi gitu loh. Jangan apa namanya Iya, itu? Bu. Pokoknya cari solusi gitu. Ya, sok diperbaiki. Kalau nggak Iya, maju-maju. Bu. Saya nggak mau periksa soalnya. Ya, Iya, udah. Bu. Ini yang sempro udah semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah berarti silahkan minta link ya. Ini mau saya tutup biar yang apa namanya? Yang kok ditutup sih? Di stop, salah. Si recordingnya di stop biar nanti yang internship bisa saya rekam ulang. Ya, yang sempro boleh leave dan minta link ke itu, ya. Ya Bu, terima Oke. kasih Bu. Ya, Ayo, Bu, enggak. terima kasih.